Paika mengamati apa yang disampaikan oleh Pak Satya bahwa sebetulnya memang ada beberapa faktor yang membuat DEN akhirnya mengambil langkah untuk merevisi target bauran EBT. Salah satunya adalah penyesuaian seiring dengan target-target yang ingin dicapai. Pandangan Pak Eka sendiri terkait dengan upaya dari DEN untuk merevisi target tersebut, apakah ini juga terkait dengan Indonesia yang artinya boleh dibilang tidak cukup serius untuk melakukan transisi energi? Nah, selamat pagi Mbak Sinta, selamat pagi pemirsa semua. Mungkin sebelum saya menjawab itu ya, mungkin jawaban singkatnya memang ya kita harus lebih serius lagi gitu ya. Tapi konteks besarnya sebenarnya kalau kita ngelihat mengenai isu iklim, perubahan iklim ini isunya sangat real ya. Tahun 2023 lalu itu tercatat bahwa kenaikan suhu dunia itu sudah mencapai 1,46. Jadi tertinggi selama evolusi industri ini. Kita tahu bahwa indikatornya hanya mengatakan bahwa kita nggak boleh melebihi 1,5 degree ya. Kalau nggak akan ada perubahan iklim yang drastis. Tiap hari kita melihat adanya perubahan iklim, ya kan ya, polusi, ya kan ya, panas yang berkepanjangan. Jadi memang isu ini harus kita tackle secara serius. Yang menariknya, isu ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, Mbak. Kita tahu kemarin di COP28 ya di Dubai, itu sudah ada komunikasi bersama ya oleh semua negara-negara yang menyatakan bahwa isu iklim, perubahan iklim ini sangat serius dan perlu perhatian semuanya, semua dunia ya. Ada 3 komunikasi bersama pada saat itu. Satu, kita sadar bahwa kita harus phase out ya dari fossil fuel. Tentunya tahunnya akan disesuaikan dengan kemampuan negara masing-masing. Nah ini yang penting lagi, disadari bahwa kita harus tripling, kita harus naikkan energi terbarukan 3 kali lipat dari yang sekarang. Dan kita harus menaikkan energi efisiensi menjadi 2 kali lipat. Dan ini isunya nggak hanya di Indonesia ya. Kita tahu Eropa juga mengalami krisis energi akibat geopolitik, Amerika juga begitu dan lain sebagainya. Jadi persoalannya persoalan yang serius. Kalau kita lihat kembali ke konteks Indonesia, untuk kita pindah dari lingkungan yang kita punyai sekarang, yaitu industri kita berdasarkan fossil fuel, itu dibutuhkan sekitar 28.000 triliun rupiah, Mbak. Dari sekarang sampai 2060. Artinya apa? Artinya setiap tahun itu mesti ada investasi sebesar 30 sampai 40 billion USD. 2023 aja Indonesia hanya spend sebesar 1,6 billion USD. Jadi masih jauh ya hal-hal yang harus kita laksanakan. Masih banyak hal-hal yang kita mesti lakukan, baik dari segi pemerintahannya, polisinya, ya, pemakai energinya dan lain sebagainya. Jadi mungkin jawabannya ini nggak merupakan isu yang gampang, ya, membutuhkan keseriusan. Isu yang mendasar di sini adalah isu trilema, energi trilema ya. Nomor 1 adalah tentunya affordabilities. Kita tentunya ingin energi itu bersih, cuman apakah kita bisa meng-afford energi tersebut. Yang kedua tentunya energi tersebut harus ada pada saat kita butuhkan dan juga harus sustain. Jadi mungkin jawaban singkatnya masih banyak PR yang harus dilakukan. Kita tidak bisa menunggu lagi. Nggak hanya Indonesia, dunia pun mempunyai problem yang serupa. Melihat tadi target yang tercapai tahun 2023, tak heran ya, DEN maupun ISDA maupun pemerintah merevisi target tersebut. Mungkin istilahnya kita mundur 1 langkah, melihat lagi apa-apa yang harus diperbaiki untuk nanti kita melangkah 3 langkah ke depan gitu. Mungkin itu kira-kira feedback dari kami. Baik, tapi kalau dari pandangan MITI sendiri sebetulnya faktor-faktor apa saja Pak yang artinya menghambat begitu ya pengembangan dan juga pemanfaatan EBT di tanah air? Apalagi kalau kita lihat tadi target untuk bauran energi saja baru ada di sekitar 13,1%. Pak silahkan Pak Eka. Ya. Ini saya rasa yang paling mendasar tentunya peraturan pemerintah dan insentif ya. Kebijaksanaan ini harus mendukung ya kan ya. Kita tahu bahwa negara-negara yang berhasil atau bisa meningkatkan target baurannya itu kuncinya adalah bagaimana memberikan insentif yang tepat gitu ya. Jadi satu itu saya rasa penting, Mbak. Jadi buat investor itu adalah return yang wajar
ya saat ini isu mendasar daripada bisnis daripada energi terbarukan adalah adanya price parity dan juga adanya subsidi yang berbeda antara fossil fuel dan energi terbarukan. Kita ketahui saat ini pemerintah memberikan subsidi ya, mungkin hampir sebesar 200 triliun kepada bahan bakar maupun listrik. Pertanyaannya bagaimana kita juga bisa memberikan hal yang serupa kepada energi terbarukan. Jadi satu ya, kebijaksanaan dan insentif. Yang kedua, saya rasa juga kita harus menyadari ya bahwa kunci daripada energi terbarukan itu adalah infrastruktur. Ya kan ya? Karena apa? Karena energi terbarukan itu hakikatnya intermittencies ya. Energinya itu kita tahu kalau solar itu adanya siang ya, angin itu pada saat anginnya ada, sehingga dibutuhkan infrastruktur yang baik ya kan ya. Kita ketahui juga bahwa energi terbarukan tersebar di Indonesia. Pertanyaannya bagaimana caranya pelaku-pelaku bisa mengakses infrastruktur grid ya bersama-sama ya kan ya. Dan yang tidak kalah pentingnya yang kami lihat adalah ekosistem, Mbak. Di sini pendukungnya adalah energi baru terbarukan itu membutuhkan capital yang sangat besar. Pertanyaannya bagaimana kita memobilisasi capital. Saya tadi bicara mengenai kebutuhan capex yang sangat besar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah teknologi, Mbak. Energi terbarukan masih berevolusi. Bagaimana kita bisa merebut teknologi tersebut versus kita mendevelop kemampuan dalam negeri. Nah, itu PR kita bersama dan saya rasa harus diramu dalam suatu kebijaksanaan bersama untuk dilaksanakan begitu. Baik, artinya masih ada beberapa hal yang harus terus dikembangkan, diantaranya infrastruktur, ekosistem, teknologi, dan utamanya mungkin regulasi dan juga kebijakan dari pemerintah ya terkait dengan insentif, Pak Eka. Tepat sekali.